sebentar saya share. Mohon maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya benar-benar baru kali ini memang ini. Oke, Ustaz, boleh share ininya? Baik, sebentar. Ya Ustazah, udah dikirim Ustazah. Tadi saya mute. Ya, udah dikirim. Oke, sip. Sudah tampil belum Bapak Ibu? Sudah Mas Aang, udah. Oke ya, sudah ini ya. Oke, jadi insya Allah ya. Jadi karena judul kita adalah menata hati, saya sedikit memberi pengantar ibu-ibu, bapak-bapak berkaitan dengan hati ini ya. Jadi kalau kita misalkan kita katakan kita ini layaknya perjalanan, menjalani satu perjalanan, ya, maka sebenarnya bukan perjalanannya yang panjang, tapi sebenarnya hijabnya yang harus dibuka. Jadi biasanya perjalanan kita menuju Allah seringkali terhijab, ya. Maka terhijab ini bukan karena perjalanan kita panjang. Misalnya kita akan katakan kita berjalan menuju Allah, maka bukan jalannya yang panjang, tapi sebenarnya ada hijab yang menutupi sehingga kita tidak sampai kepada Allah. Ada salah seorang ulama itu mengatakan, makhluk adalah penghalang dari dirimu, sementara dirimu adalah penghalang dari Tuhanmu. Selama engkau memandang kepada makhluk, engkau tidak akan dapat melihat dirimu, dan selama engkau memandang dirimu, engkau tidak akan melihat Tuhanmu. Maka ini saya ambil sedikit lah ya perumpamaan. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, calon jemaah haji yang dirahmati Allah, di sana akan banyak sekali hijab. Kita akan katakan, anggap saja kita melakukan ibadah haji, satu-satunya ibadah yang kita buat perjalanan kan hanya ibadah haji. Maka saya mulai dari situ filosofinya. Maka anggap saja ibu-ibu, bapak-bapak ini sedang menuju Allah. Menuju Baitullah, menuju Allah. Maka bukan panjang perjalanan ini, tapi harus ada hijab yang dianggap. Maka hijab pertama tadi seperti mana yang ulama katakan adalah makhluk menghijab dari dirimu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, di sana nanti akan banyak makhluk. Akan banyak, bukan hanya dari Indonesia, dari seluruh dunia. Dengan berbagai karakter manusia, dengan berbagai kondisi mereka. Maka jangan sampai hijab itu muncul di hadapan kita, kita terhijab oleh makhluk. Disibukkan untuk memikirkan makhluk. Sehingga na'udzubillah summa na'udzubillah terkeluarlah kata-kata yang tidak pantas. Ya, tadi Ustadz Aang sudah mengawali kalimatnya dengan mengatakan ya haji itu harus menjaga dari lisan-lisan yang tidak pantas. Maka jangan sampai nanti hijab kita ya tidak sampai ke Allah satu karena makhluk. Maka apapun kondisinya di sana, apapun yang kita ketemui di sana dari berbagai sifat manusia, bersabarlah lebih banyak. Kunci kalimatnya dengan zikir ibu-ibu, bapak-bapak, masya Allah. Nanti di Arafahnya, nanti di Musdalifahnya, nanti melontar jumrohnya, subhanallah. Itu semua adalah rangkaian ibadah yang luar biasa. Ya, maka jangan sampai manusia yang di sekitar kita akan menghijab kita sehingga yang kita dapatkan hanya keluhan-keluhan saja, hanya mengeluhkan kondisinya, mengeluhkan cuacanya, mengeluhkan segala. Karena itu akan menjadi hijab bagi kita. Ya, jadi yang pertama angkat dulu hijabnya, insya Allah sampai ke Allahnya. Ya, yang kedua kalau tadi hijab makhluk sudah kita angkat, ada satu lagi yang menghijab diri kita sendiri. Nah, yang paling hebat ini yang menghijab ini sebenarnya diri kita. Ya. Maka perhatikan jangan sampai kalah dengan nafsunya, jangan sampai kalah dengan segala hal yang berkaitan dari keinginan nafsu tadi. Mudah-mudahan kita di sana benar-benar hanya melihat Allah dalam gerakan kita. Setiap perjalanan, mungkin ibu-ibu bapak-bapak akan menempuh perjalanan yang agak panjang, berjalan kaki. Terkadang mungkin sakit kakinya, terkadang mungkin cuacanya dan lain sebagainya. Ya, maka masya Allah coba buka semua hijab tuh. Jangan sampai makhluk menghijab, jangan sampai diri kita sendiri menghijab. Kalau misalnya biasanya hijab diri ini biasanya kesombongan, merasa paling benar, merasa
Macam-macam. Maka di sana, masya Allah, saling menghargai, saling menghormati. Ya, berikan yang terbaik. Kita ketika menjadi tamu Allah di sana, maka konfirmkan kita akan berkhidmat untuk Allah. Ya, maka bantu siapapun di antara kita yang mungkin berkekurangan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita layak menjadi tamu Allah. Kita layak calon haji mabrur. Ya Allah berikan surga yang luar biasa. Ya, jadi ini kita berangkat dari sini. Jadi kita akan katakan tadi hijab harus dianggap supaya sampai kepada Allah. Maka kalau sudah bicara tentang Allah, Allah tak bisa dilihat oleh mata. Mata kasar tidak boleh melihat Allah. Tapi hati yang jatuh cinta bisa merasakan keberadaan Allah. Ini kenapa saya pikir penting sekali untuk mempersiapkan hati. Ini kita dalam online ya. Insya Allah nanti kalau offline mudah-mudahan diizinkan Allah untuk membersamai ibu-ibu, bapak-bapak, nanti baru kita akan buka tazkiyatun nafsnya berkaitan dengan ibadah haji ya. Jadi kita akan katakan kalau sekiranya Allah tidak bisa dilihat oleh mata karena mata kita begitu tidak sempurna, tapi bukan berarti kita nggak bisa sampai ke Allah. Hati yang jatuh cinta akan merasakan kehadiran Allahnya. Maka Masya Allah selama di sana hadirkan rasa ma'iyatullah, membersamai Allahnya. Ya, hadirkan rasa. Melihat Arafahnya ada Allah. Melihat Ka'bahnya ada Allahnya. Ya. Jadi kita kalimat ihsan ini harus masuk nih. Antudallah ka'annaka tara wa illam yarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan seandainya, dan kalau kamu tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kamu. Yang pertama ibu-ibu ada konsep bapak, ada konsep musyahadah. Menyaksikan Allah di setiap gerakan. Itu insya Allah nggak ada yang jadi masalah. Teriknya cuaca. Medan yang luar biasa. Itu tidak akan membuat kita mundur dan tidak akan membuat kita lalu berkata hal-hal yang tidak pantas. Ya, anta abudallah ka'annaka tara. Itu ada kalimat musyahadah, saksikan Allah. Ya, saksikan Allah di setiap gerakan kita. Di situ ada nilai tauhid la ilaha illallah. Maka kalau ada kesusahan, kalau ada kesulitan, hanya zikrullah yang boleh kita ucapkan. Semoga Allah beri kekuatan, semoga Allah beri kesabaran, semoga Allah beri kehusyuan, semoga Allah beri ketundukan. Karena ini jalan satu-satunya kita untuk mencapai surganya Allah. Ibadah yang lain itu tidak ada yang secara jelas mengatakan pahalanya adalah surga. Memang semua kita menuju surga. Tapi Masya Allah ibadah haji langsung Allah sebut. Di dalam hadis baginda Nabi. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Jadi Masya Allah ibu-ibu bapak-bapak kalau mendapatkan haji yang mabrur. Terbalas rasanya berapapun yang kita bayar untuk itu. Karena surga Allah luar biasa. Ya, jadi ini yang kita akan katakan anta abudallah ka'annaka tarah. Jadi buatlah ibadahnya seolah-olah melihat Allah. Maka kalau sudah melihat Allah, hilang. Ya, kalaupun kita menghadirkan makhluk, kita ingin memberikan kebaikan demi kebaikan. Kita akan menolong sesamanya. Maka jangan ibu-ibu, bapak-bapak matanya melihat lagi keburukan. Mengkomen keburukan orang lain itu akan mengurangi nilai daripada tadi ihsannya kita tadi. Ya, anta abudallah ka'annaka tara wa illam yarahu fa innahu yaraka. Dan kalau kita nggak bisa melihat Allah, bukankah Allah melihat kita? Maka dalam setiap gerakan perhatikan biar Allah yang melihat semua apa yang kita lakukan. Berarti itu ada makna ikhlas yang luar biasa ya. Ibadah haji adalah ibadah tercantik yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Karena hanya ibadah haji yang meminta kita untuk mengadakan perjalanan dan surga menjadi balasannya. Maka anggap saja ibadah haji ini benar-benar perjalanan menuju Allah. Nggak mungkin melakukan perjalanan tanpa persiapan. Dan kita punya dua persiapan nih. Satu persiapan hati. Dua persiapan fisik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau ditanya mana yang lebih penting? Persiapan fisik atau persiapan hati? Apa yang lebih penting? Sebenarnya persiapan hati lebih penting.
Ada banyak orang yang mungkin persiapan fisiknya kurang, tapi Masya Allah hatinya luar biasa. Maka tetap indah hajinya. Tapi ada orang yang fasilitasnya luar biasa. Bahkan hotelnya semua makannya, tapi hatinya pure. Hatinya minim. Minim cinta. Maka apa yang dia dapat nanti di sana? Ya, yang dia ingat cuma hanya kesusahan-kesusahan saja. Keindahan-keindahan itu nggak akan muncul. Jadi kita ini lagi-lagi sama, kita akan katakan ini bukan traveling yang kita cuma melihat pemandangan yang indah, melihat manusia, bukan. Tapi ini mengaitkan hati dengan Allah di puncaknya, karena kita hadir melakukan perjalanan untuk menuju Allah, bukan manusia. Ya, maka persiapan hati lebih penting, karena ada salah seorang ulama mengatakan, hati itu ibarat raja, anggota tubuh itu rakyatnya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hati, maka Masya Allah, hati yang jatuh cinta, maka mata akan jatuh cinta, telinga akan jatuh cinta, tangan kaki akan jatuh cinta. Maka dimulai dari hati. Hati yang mencintai Masya Allah, jangan ditanya berapa banyak itu mata akan terbuka. Hati yang mencintai Allah, berapa banyak nanti telinga ini untuk mendengarkan Al-Qurannya dan lain sebagainya. Dan lisan yang jatuh cinta, berapa banyak dia akan mengucapkan zikrullahnya. Jadi kita ingin persiapan hati ini lebih bagus. Dalam rangka insya Allah kita bukan lagi menarget hanya pergi haji. Tapi kita menarget surganya Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Oke Ustaz, next berikutnya. Dan kita akan mulai pertama kali apa yang dipersiap. Tentu saja dari minggu sebelumnya saya katakan dalam lafaz talbiyah kita itu Allah mendahulukan tahmid daripada nikmat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Allah mendahulukan dalam syiar haji didahulukan tahmid daripada nikmat. Berarti alangkah pentingnya untuk bertahmid meskipun bapak-bapak, ibu-ibu tidak melihat nikmat di depan. Ya, bertahmid kalau dapat yang indah itu biasa ya. Biasa Ustaz ya. Kenapa nggak bilang alhamdulillah kalau ternyata fisiknya sehat? Kenapa nggak bilang alhamdulillah kalau ternyata dapat kekayaan? Yang susah itu kalau sakit masih alhamdulillah. Ya, jadi Masya Allah kita akan katakan kenapa didahulukan tahmid. Innal hamda wan ni'mata. Karena kita akan menganggap bahkan keberadaan kita mau melihat nikmat atau tidak nikmat di sana tetap saja Allah berhak untuk dipuji. Ya, karena tadi kita akan katakan berapa banyak manusia yang ingin pergi haji. Berapa miliar manusia yang menangis untuk mengharapkan ibadah haji. Banyak halangan. Ada yang sudah siap. Saya baru-baru ini ada jumpa nih jemaah nih. Dia sudah dipanggil namanya. Sudah persiapan. Ternyata tidak boleh. Hamil. Ya. Jadi terpaksa dipending. Ada yang mungkin sakit. Ada yang mungkin macam-macam. Ada anaknya yang sakit dan lain sebagainya. Masya Allah. Kita ini sampailah kepada betul-betul kita berangkat dan berada di sana dalam keadaan sehat. Makanya semuanya bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada jaminan sebenarnya. Nggak ada jaminan. Jadi mau apa nih kita untuk sampai ke sana? Maka Masya Allah, tahmidnya dikencangkan. Puji Allah, puji Allah, puji Allah. La in syakartu la azidannakum. Kalau engkau bersyukur wahai hamba, aku tambah nikmat. Maka Masya Allah, kita katakan sudah dapat nikmat pergi haji. Belum semua nikmat. Allah akan tambah lagi. Di sana akan Allah beri anugerah yang luar biasa. Yang dulu kita tidak pernah merasa bersama Allah, di sana kita mungkin boleh merasa. Ya. Dan yang paling terpenting kita ingin ada perubahan setelah ibadah hajinya. Karena al-hajjul mabrur hanya untuk ahli surga. Bagaimana mungkin balik haji terus melakukan perbuatan ahli neraka? Bagaimana mungkin kita nggak berubah menjadi lebih baik setelah pergi haji? Maka Masya Allah mudah-mudahan kita benar-benar akan menjadi orang yang bersyukur. Nah ya, jadi yang paling penting ini dari sekian banyak Masya Allah bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, antum semuanya dipilih Allah.
Dari sekian banyak ribuan, jutaan, miliaran makhluk, antum dipilih. Maka antum dipilih ini aja sudah karunia yang luar biasa. Dan mudah-mudahan antum benar-benar dipilih untuk menjadi haji yang mabrur. Nah, kalau begitu berarti tidak ada kata lain mempersiapkan hati. Yang pertama kali mesti syukur. Maka syukur ada 3. Nah ya, jadi kalau ditanya apa yang harus dipersiapkan ini, pertama siapkan kesyukuran yang luar biasa. Karena hanya hamba yang bersyukur tahu nilainya. Ya, jadi syukur itu kalau kita bisa rumuskan, syukur itu ada 3. 1, hati bersyukur. 2, lisan bersyukur. 3, perbuatan bersyukur. Jadi ulama merumuskan syukur itu, cara bersyukur itu bukan hanya di lisan, tapi mulai dari hati. Nih, pertama, ikat hati dengan senantiasa menunduk, merendah, dan menghamba kepada Allah. Oke, perhatikan. Di sana jangan merasa lebih. Di sana jangan merasa sombong. Di sana jangan mengaku-akukan lagi. Ucap terus-menerus la haula wala quwata illa billah. Tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku serahkan semua perkaraku kepada Engkau. Jadilah hamba yang sebenar-benarnya hamba. Kita ini kadang belum tentu sudah menghamba, tapi belum tentu menghamba. Ya, kita kadang sujud, tapi sujud kepalanya ya, hati kita belum tentu bersujud. Berapa banyak yang masih berbangga-bangga dengan kekayaannya, dengan keilmuannya, dengan ibadahnya. Ya, maka Masya Allah, kalau di sana juga masih punya hati yang seperti itu, masih merasa paling kaya, masih merasa paling cantik, masih merasa punya kekuasaan, bagaimana mungkin bisa sampai ke Allahnya? Maka Masya Allah, yang pertama kali adalah bersyukur secara hati, tundukkan hatinya, khusyuk seolah-olah kita tak punya apa-apa. Kita tak punya apa-apa. Tanpa Allah kita nggak akan pergi hajinya. Tanpa kekuatan dari Allah, lisan ini nggak akan berzikir. Mata ini tidak akan membaca Al-Quran. Malam-malamnya tidak indah. Itu semua karunia Allah. Jadi mulai dari hati yang bersyukur ya, hati yang menunduk, hati yang merendah, hati yang betul-betul lembut untuk mendapatkan semua hikmah nanti sepanjang di perjalanan ibadah haji. Yang kedua, kalau hati sudah bersyukur dengan menunduk, maka yang kedua basahi lisan dengan bertahmid. Nah ya, tahmid itu memuji. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahmid bukan hanya kalimat alhamdulillah, bahkan Allahu Akbar itu tahmidnya. Subhanallah itu juga tahmid. Memuji Allah itu dengan mensucikan Allah. Wahai Allah, engkau tidak punya kelemahan. Wahai Allah, engkau pemilik kesempurnaan. Wahai Allah, engkau maha besar, kami sangat kecil. Engkau maha kuat, kami ini lemah. Kami hambamu, wahai Allah. Jadi bertahmid secara lisan itu berarti mengucapkan semua zikir. Maka kita udah kunci di awal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masih ada beberapa hari untuk menuju pada perjalanannya, maka jangan basahi lisan dengan zikrullah. Stop pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting. Apalagi Masya Allah, jangankan, saya selalu akan katakan, jangankan jemaah haji ya. Orang yang biasa aja, kita sudah ingatkan, mulai masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Karena kita berada di bulan-bulan suci, yang dimana kesucian 3 bulan ini berkait dengan ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah suci. Maka umat Islam meskipun tidak pergi haji pun harus mensucikan. Bagaimana mungkin para jemaah haji, calon jemaah haji tidak mensucikan? Maka Masya Allah, demi untuk mendapatkan haji mabrur, sucikan diri kita dengan banyak bertahmid, banyak mengucapkan zikrullah. Jadi lisannya mulai dari sekarang basahi. Jadi stop dulu pembicaraan-pembicaraan yang nggak penting. Ya, stop dululah pembicaraan-pembicaraan, apalagi keburukan-keburukan orang lain. Persiapkan hatinya mulai dari sekarang, basahi. Nanti kalau sudah terbiasa berzikir, nyampe di sana juga lisan ini sudah terbiasa berzikir. Ya, senantiasa akan berzikir. Dan kita akan tahu betul rangkaian amalan ibadah haji intinya di mana? Zikrullah. Ya. Jadi kita kalau cek Al-Qur'an, kebanyakan ibadah haji itu selalu menyebut zikir. Wa idza afattum min Arafat fazkurullah. Fazkurullah fi ayyamin ma'lumat.
Jadi kita akan katakan zikir, 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 zikir itu adalah amalan ibadah haji. Apalagi kalau kita sudah masuk al-hajju arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Puncak haji adalah wukuf di Arafah. Apa yang dilakukan jemaah haji pada saat 9 Zulhijjah? Cuma zikrullah. Maka terkadang saya mengatakan kalau yang tidak berhaji, kalau jemaah haji wukuf di Arafahnya, kita boleh kok wukuf di rumahnya. Para jemaah haji melaksanakan zikirnya, kita boleh juga berzikir di rumah kita. Cuma tempat saja berbeda, tapi ruh kita sudah terbang ke sana. Ada orang yang fisiknya nggak bisa sampai ke sana, tapi hatinya sudah terbang ke sana. Berzikir menyamai, ya, menyamai zikirnya para jemaah haji. Maka Masya Allah di sana kita tidak akan pernah berhenti untuk mengucapkan zikrullah. Maka ini juga tanda rasa syukur kita secara lisan. Kemudian yang terakhir secara perbuatan. Nih ada dalilnya. I'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadis syakura. I'malu. Maka di sini kalimat syukur Allah kunci dengan amal. Nah, kalau yang di sini fazkuruni azkurkum, bersyukur dengan zikir. Ini juga Allah kunci. Kalimat syukur dengan zikir. Fazkuruni, ingat aku akan mengingat engkau. Washkuruli wala takfur. Ingat aku, maka aku akan mengingatmu. Mengingat Allah biasa. Semua makhluk juga ingat sama Allah. Yang istimewa adalah ketika Allah mengingat kita. Alangkah hebatnya kalau seorang hamba yang biasa diingat oleh Tuhannya. Maka Masya Allah, sebenarnya pahala zikir itu, kalau nggak dapat apa-apa juga cuma satu. Diingat Tuhan aja udah, Alhamdulillah. Ibu-ibu Masya Allah, nanti di sana, Bapak-Bapak. Ketika berada dalam kesulitan, ya Allah ingat kita, mudah. Kalau kita di sana sakit, Allah ingat kita, mudah. Ya, jadi ini yang kita akan selalu katakan fazkuruni azkurkum. Sekarang ingat Allah. Nanti di sana Allah akan mengingat kita. Allah tahu betul. Ya, jadi fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi syukur secara lisan itu memang sebenarnya intinya. Karena Allah tutup atau Allah kunci kalimat syukur dengan zikir. Oke, tadi hatinya bersyukur dengan menunduk. Lisannya bersyukur dengan senantiasa basah dengan zikrullah. Kemudian yang terakhir amalnya. Anggota tubuhnya juga berzikir. Maka kita akan katakan bersyukurnya bagaimana? Menggunakan nikmat Allah untuk melakukan ketaatan. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang bersyukur dengan harta, hartanya untuk apa? Kalau bersyukur dengan nikmat mata, matanya kemana? Kalau bersyukur dengan nikmat telinga, telinganya kemana? Maka sebenarnya 3 paduan ini yang akan kita persiapkan. Ya, jadi beberapa hari ke depan jadilah hamba yang syakurah. Jadilah hamba yang bersyukur. 1, hatinya menunduk, merendah, hilangkan sombong, riya, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Yang kedua, basahi lisannya dengan zikrullah karena Allah mengunci kalimat syukur dengan zikir. Kemudian yang ketiga, lakukan amal soleh. Mulai dari sekecil apapun, niatkan, ya Allah saya mau pergi haji ya Allah. Maka kalau sedekah tuh jangan nggak punya niat, sayang sekali. Kalau ibadah udah pasang niatnya, wahai Allah aku sudah melaksanakan sholat, mudahkan. Maka kita ini sudah melihat, mengingat terus menerus nih. Kita berbakti kepada orang tua, kita berbakti ke suami, kita menjaga anak, semuanya kita niatkan, wahai Allah mudahkan aku untuk mendapatkan haji yang mabrur. Maka Masya Allah ini yang kita inginkan, bahwa kesyukuran kita diimplementasikan dengan jadi 3 ini ya, 3 ini udah banyak juga nih kalau benar-benar dilakukan sudah dapat semua itu. Ya, jadi syukur secara lisan, syukur secara hati, syukur secara lisan, syukur secara perbuatan. Kemudian kita katakan kalau sudah bersyukur sebenarnya cantik nih. La in syakartu la azidannakum. Wa la in kafartu inna azabi lasyadid. Selama engkau bersyukur wahai hamba, maka aku tidak akan pernah menghentikan nikmat. La in syakartu la azidannakum. Ini cantik ibu-ibu, bapak-bapak kalau kita mau tadaburi. Sekarang begini, manusia kalau diberi biasanya ngucapin apa? Ustadz Aang misalnya kasih Ustazah
handphone. Alhamdulillah. Kira-kira nih Ustaz Aang nih kasih handphone nih. Terus Ana bilang, Ustaz, syukron untuk handphonenya. Kira-kira Ustaz Aang mau ngasih handphone lagi nggak? Jadi mungkin Ustaz Aang berpikir gini, kayaknya nggak enak nih. Kayaknya harus dikasih lagi deh handphone. Oke, nanti dia kasih lagi Ustaz handphone kedua. Kemudian Ustaz bilang, syukron Ustaz. Nggak enak lagi. Coba ada nggak manusia, kalau kita ucapkan syukron, dia nggak enakan? Nggak ada. Amal manusia cuma berhenti dari kalimat syukron. Ya, syukron. Karena bagi kita sudah disebut syukur, sudah selesai. Tapi kalau Allah berbeda dengan makhluknya. Setiap kali kita mengucapkan syukron, wahai Allah, Allah tambah lagi nikmat. Kita sebut lagi syukron, Allah tambah. Dan Allah tak akan berhenti untuk menambah lagi sampai si hamba sudah tidak mau bersyukur. Jadi kalau hamba sudah tidak mengucapkan syukron lagi, tadi secara hati, secara lisan, secara perbuatan, maka nggak ada. Nggak ada lagi nikmat. Yang berganti adalah azabi lasyadid. Perhatikan, kalau kita tidak mau bersyukur, nih kalau kita lihat redaksinya ya, kalau kamu bersyukur aku tambah. Sebenarnya kalau kamu kufur aku kurangi, kan begitu. Ya nggak? Kalau begini ceritanya gawat ini. Kalau bersyukur ditambah, kalau ternyata tidak bersyukur hilang setengah rumahnya gitu ya. Ternyata ketika kita kufur nikmat, Allah tak mengurangi dan Allah tak menghilangkan. Tapi perhatikan, Allah ganti kalimatnya dengan kalimat inna adzabi lasyadid. Ada azab yang lebih hebat daripada kehilangan nikmat. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bagaimana kalau kehilangan kenikmatan sholat? Azab nggak itu? Ada orang yang sholatnya luar biasa, khusyuk panjang. Kita 4 rakaat aja susahnya luar biasa. Karena azab itu. Ada orang yang bahkan bisa berapa kali mengkhatam Quran. Kita di bulan Ramadan aja susah khatamnya. Jadi Masya Allah, terkadang azab itu bukan menghilangkan nikmat, tapi menghilangkan kenikmatan dalam beribadah. Jadi kalau sholatnya nggak nikmat, mau berapa rakaat sholatnya? Kalau sekiranya zikirnya tidak nikmat, berapa banyak zikir yang ibu-ibu bapak-bapak bisa ucapkan? Maka Masya Allah, inna adzabi lasyadid itu luar biasa maknanya. Maka kita tidak ingin mendapatkan azab Allah, Allah hilangkan kenikmatan. Maka mudah-mudahan Masya Allah, mulai dari sekarang sudah menikmati ibadahnya, menikmati sholatnya, Masya Allah. Sholat ini semakin indah ketika kita mau pergi haji. Ya, mana tahu ibu-ibu juga mengiringi, bapak-bapak mengiringi dengan puasa karena ini adalah bulan-bulan suci. Puasanya juga nikmat karena kita mau menuju Allahnya. Jadi subhanallah ya. Jadi yang pertama memang yang paling besar tentu saja ini nomor 1. Yang kedua kita masuk nomor 2. Apalagi yang harus dipersiapkan? Tentu saja setelah bersyukur kita akan nomor 2 Ustaz. Nah, ke bawah. Oke. Mulailah dengan ma'rifah, hadirkan cinta. Ini juga sudah menjadi pesanan kita kemarin ya. Makanya kita sudah bahas keistimewaan ibadah haji. Ya. Jadi menghadirkan cinta penting, apalagi kecintaan terhadap ibadah hajinya. Ada banyak yang sudah pergi ke sana, ya. Saya dulu pernah waktu ngajak umroh itu saya bilang gini, kalau nggak jatuh cinta, nggak berada di Mekah, is oke lah, nggak ngelihat langsung. Ini sudah berada di Mekahnya, tapi antum nggak jatuh cinta, alangkah ruginya. Maka Masya Allah, Jannat Firdaus berusaha untuk menghadirkan cinta sebelum berada di sana. Mungkin ada yang penting ibu-ibu pergi. Yang penting ibu-ibu kasih makan. Tapi nggak diperhatikan. Apakah hati ibu-ibu jatuh cinta? Apakah ibu-ibu jatuh cinta dengan semua gerakannya? Maka Masya Allah, yang paling terpenting yang dipersiapkan. Saya yakin nggak akan bisa meng-cover semua topik haji dalam waktu yang sedikit ini. Ya. Setengah jam sejam. Saya selalu akan katakan, baca segala hal yang berbicara tentang ibadah hajinya. Baca tentang tawafnya, baca tentang sa'inya. Sampai hati jatuh cinta sehingga tidak pernah melewatkan setiap ibadahnya dengan sia-sia. Tawafnya dengan cinta, sa'inya dengan cinta, wukuf di Arafahnya dengan cinta. Maka kita kalau mau dijelaskan ini berjilid-jilid ya Ustaz Aang ya. Berjilid-jilid. Makanya
ini kita masih punya beberapa hari, ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah, jangan handphone tuh sudah, jangan terus menerus buka WhatsApp-nya, buka IG-nya, buka Facebook-nya. Untuk para jalan jemaah haji yang dilihat cuma haji, 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 haji. Ya, Pak. Supaya apa? Supaya nanti setiap bahkan debu di sana pun punya nilai. Anginnya juga punya nilai. Saking kita jatuh cinta. Saking kita jatuh cinta. Ya. Jadi berarti hadirkan ma'rifah itu penting. Nah, ya. Jadi berarti untuk mencintai maka hadirkan ma'rifahnya. Kemarin sudah saya bahaskan keistimewaan ibadah haji ya. Mulai dari panggilan Nabi Allah Ibrahim yang sampai saat ini kita terdengar dan lain sebagainya. Nah, saya cuma nambahin dikit lagi aja. Ya. Tadi kan kita bahasnya al-hajjul mabrur ya. Al-hajjul mabrur. Kira-kira mabrur itu apa artinya? Ya, ini ada dua pendapat para ulama ya yang saya akan masukkan di sini. Pertama, mabrur itu dari kata albir, kebaikan. Jadi, kalau mau jadi haji yang mabrur, sebelum pergi sudah penuh kebaikan, selama berada di sana selalu dalam kebaikan, balik pergi haji juga dalam kebaikan. Karena mabrur itu artinya dari kalimat albir, kebaikan. Jadi nanti tunjukkan. Dari sekarang sudah punya nilai-nilai kebaikan. Sampai di sana juga punya nilai-nilai kebaikan. Hatinya melembut, Masya Allah. Hatinya penuh dengan rasa sabar, tawakal, ridho, berakhlak yang indah, dan lain sebagainya. Maka ini penting sekali nih kalimat albir ini. Kemudian ada makna kedua dari haj mabrur. Mabrur ya yang ini kan. Kalau al-hajnya artinya ziarah. Al-mabrur itu diartikan albir, kebaikan. Kemudian ini, yang kedua diterima. Maka tentu saja kalimat pertama sama kalimat kedua ini dia punya hubungan ya. Ya, berarti kita akan menjadi insan-insan yang menjadi rahmatan lil alamin. Nah, ini kita coba lihat surah Al-Baqarah 177. Kalau misalnya ditanya albir itu apa? Dan ternyata Masya Allah, albir itu berkait dengan sedikit pembahasan tentang ibadah hajinya. Lihat sini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah satu jatuh cinta sama Allah, beriman. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab. Ini semuanya rukun iman. Jadi tadi kenapa saya katakan hajjul mabrur itu berkaitan dengan hati. Karena kalau cuma fisiknya yang berada di sana, kebaikan itu bukan hanya menghadap ke timur dan barat, menghadap ke Ka'bahnya, sholat depan Ka'bahnya, bukan. Kebaikan itu nanti bisa dilihat selepas pergi hajinya, mabrurnya tadi, albirnya tadi. Ya, apakah Allah beriman kepada hari akhirnya, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, nabi-nabinya dan semuanya. Apalagi di sini. Albir juga adalah memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Apakah kita nanti bisa memberi kasih sayang kepada keluarga setelah pergi hajinya dan lain sebagainya. Ini banyak nih anak-anak yatim, fakir, miskin, musafir, dan yang meminta-minta, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, bersabar dalam kesempitan dan penderitaan, dan bersabar dalam peperangan. Jadi Masya Allah. Jadi kalimat mabrur selalu diidentikan dengan apa ibu-ibu bapak-bapak? Selalu diidentikan dengan kebaikan. Maka bismillah persiapkan untuk menjadi haji yang mabrur. Maka tebar kebaikan dimanapun kita berada dalam perjalanannya. Jadilah sahabat yang terindah untuk sahabat sesama perjalanannya. Jangan nggak mau tahu. Ya, insya Allah kok Allah yang balas ya. Kalau di sana nanti ada orang yang kelebihan bawa barang, nggak apa-apa, bismillah, kita coba bantu. Ya, jadi apapun yang di sana nanti buat kebaikan, buat kebaikan, buat kebaikan. Karena ingin mencapai haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Dan terakhir target kita adalah surga. Nanti perlahan-perlahan aja ini, ikuti semua. Kalau Ustazah boleh ngambil satu kesimpulan, haji mabrur itu adalah ibu-ibu, bapak-bapak menebar kebaikan dimanapun berada. Ya, untuk orang-orang fakir miskin, untuk anak yatim, melakukan sholat, membayar zakat, percaya kepada rukun iman yang 6 dan semuanya. Ya, jadi ini yang dikatakan mabrur. Kemudian next suster, mengenal ibadah haji. Ya, ini memungkinkan nggak ya? Coba dulu aja lah, dikit aja ya, sekali sentuh ya.
ada hal yang paling penting bahwa satu-satunya surat yang bicara tentang rukun haji, rukun Islam yang 5 kan cuma ibadah haji ya. Ada nggak surat yang namanya as-sholah? Nggak ada. Ada nggak surat yang namanya az-zakah? Nggak ada. As-saum nggak ada. Tapi kenapa ada surat namanya al-hajj? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah tersentuh surat itu? Oh, jangan katakan cinta kalau belum tahu lagi surah Al-Hajj itu. Oke, masih punya waktu. Coba masuk ke dalam surah Al-Hajj. Karena nggak mungkin Allah menamai surat itu dengan Al-Hajj kalau nggak ada kaitannya dengan ibadah haji. Saya selalu suka mengawali semua dalil dari Al-Quran. Karena sumber dalil itu sebenarnya Al-Qurannya. Jangan kita ini semuanya hadis sementara Al-Qurannya kita tinggal aja. Padahal Al-Quran itu kalamullah. Hadis itu penjelas kalamullah. Ya, kita silakan saja bawa semua dalil yang berkaitan dengan ibadah haji, begini-begini. Cuma masuk nggak ke ayatnya, masuk nggak ke perkata ayatnya. Maka ini PR untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena kalau mau ditadaburin sampai jam 10 nanti kita ini. Ya, jadi saya cuma kasih semacam rugi kalau ibu-ibu bapak-bapak nggak masuk ke dalam suratnya. Oke, perhatikan, saya cuma ngasih depan-depannya aja. Surat ini menakjubkan. Ia adalah salah satu surat yang namanya diambil dari rukun Islam yang 5, yaitu haji. Surat ini sebagian turun di Mekah, sebagian lagi turun di Madinah, sebagian turun di siang hari, sebagian turun di malam hari, sebagian turun ketika Rasul menetap di kota, sebagian turun ketika Rasulullah dalam safar. Surat yang membicarakan tentang banyak perkara akidah, syariah, dan karena ibadah haji itu berkaitan dengan akidah, syariah. Kalau ditanya, surat Al-Hajj itu ada poinnya cuma 3 nih kalau mau ditarik kesimpulan. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak rasakan di sana. Dapat nggak 3 poin ini? 1, dalam surah Al-Hajj ini 3 pokok pembahasannya adalah 1, hari kiamat, kebangkitan, dan perkumpulan. Perhatian, surat Al-Hajj itu bicara tentang hari kiamat, bicara tentang hari perkumpulan. Perkumpulan itu adalah ketika ditiup sangkakala pertama mati semua, ditiup sangkakala kedua bangkit semua, lalu dikumpulkan. Bisa ngebayang nggak nih hari perkumpulan? Sama nggak dengan ibadah haji? Nanti ibu-ibu, bapak-bapak ngerasain tudang wukuf di Arafah, Masya Allah. Nanti di kiamat bukankah kita akan seperti itu? Ya, sama. Nggak ada yang beda. Kita semuanya berada di hati Allah. Jadi ternyata surat Al-Hajj itu kalau dimasukkan, dia bicara tentang hari kiamat. Bicara tentang kebangkitan, dia bicara tentang hari perkumpulan. Yang kedua, dia bicara tentang jihad. Yang ketiga, dia berbicara tentang penghambaan yang tulus kepada Allah. Jadi kalau ditanya surat Al-Hajj itu apa saja poin pentingnya? Ini 3 nih, 1, 2, 3. Oke, next. Coba kita masuk sedikit saja. Masuk secara garis besar aja. Nah nih, ibadah haji mengingatkan kita tentang hari kiamat. Nah ini nanti rasakan ya di sana ya, rasakan. Ini kalau saya bicara tentang orang yang belum haji, dia nggak akan merasakan. Tapi ibu-ibu nih ke depan, bapak-bapak akan ke sana. Maka Masya Allah coba rasakan. Manusia penuh sesak. Mereka datang dari penjuru dunia menuju satu tempat dengan pakaian yang sama, manasik yang sama, di bawah terik padang Arafah, Muzdalifah, melontar jumrah. Itu adalah gambaran hari kiamat. Kiamat lebih dahsyat lagi, mataharinya cuma sejengkal, berpeluh-peluh kita. Dan kita akan lihat banyak manusia berdesakan. Maka banyak ulama mengatakan sebenarnya ibadah haji itu adalah gambaran kecil di hari kiamat. Jadi kalau kita merasa, ya Allah kenapa banyak sekali, kenapa sesak, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Nanti kalau jatuh terinjak bagaimana, kalau ngelampar jumroh, kalau batunya kena kita gimana. Itulah gambaran hari kiamat dan lebih menakutkan dan lebih hebat daripada gambaran ibadah haji. Jadi berarti Allah ingin menampakkan kekhawatiran kita, ketakutan kita. Ya, pada saat kita ibadah haji sama seperti hari kiamat. Yang kedua, ibadah haji dia nih, di sini juga setelah bicara tentang ayat-ayat yang bicara tentang jihad. Jadi berarti dalam ayat ini juga, dalam surat ini juga banyak pembicaraan tentang jihad fisabilillah. Kita sepakat nanti ibadah haji adalah jihad. Berjalannya berkilo-kilo, ya. Masya Allah, semua rangkaian ibadah haji itu jihad fisabilillah. Jadi kalau selama ini hidupnya nyaman, nggak keluar rumah pun untuk beribadah, maka Masya Allah, ibadah haji adalah jihad kita.
Maka pernah Rasulullah ditanya, apakah jihad perempuan dan orang tua? Haji. Jadi khususnya orang yang sudah lanjut usia, khususnya perempuan, maka jihadnya adalah dia haji. Maka anggap saja semua pengorbanan yang dikeluarkan jihad fisabilillah ya. Oke. Andai ini, nauzubillah, kita nggak mendoakan. Andai dalam jihad itu ada yang gugur. Syuhada, syahid. Alangkah indahnya akhir yang dalam keadaan syahid. Ya. Jadi Masya Allah bahkan kita nggak takut kalau apapun yang terjadi di sana. Kita berusaha untuk mencari cara untuk tetap sehat, tetap kuat, tetap selamat. Allahu a'lam. Ya. Baru aja datang jemaah haji sudah terdengar nama yang meninggal dunia. Masya Allah. Nggak apa-apa. Nggak usah sedih. Mereka fi jihad. Ketika mereka meninggal dunia, syuhada. Ya, subhanallah. Ini yang dimimpikan semua orang. Syahid fi sabilillah. Ya. Kemudian yang terakhir nih, pembahasan surah Al-Hajj itu ubudiyah kepada Allah. Ibadah haji mengingatkan kita tentang ikhlasnya ubudiyah. Semua amalan ibadah haji mengesahkan Allah, ikhlas, kedekatan, serta nih kesabaran, ketabahan, kedisiplinan. Oh ini tadi yang jihad ya. Ini bawah sini. Semua amalan ibadah haji mengesahkan Allah, kedekatan serta penghambaan kepada Allah. Bahkan alam semesta turut bertasbih bersama mereka. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saya cuma ngasih intronya aja. Nanti masuk langsung. Masuk langsung. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu ya, masih tanggal berapa? Beberapa hari lagi ya. Tapi insya Allah kok kalau memang ini masuk aja, jangan nggak masuk karena ini Allah sendiri yang bicara tentang ibadah haji ya. Oke, selanjutnya sudah paling tidak dalam beberapa menit ke depan sudah mulai hatinya menambah cinta. Nah, ini nanti dibaca aja ya, dibaca aja. Takut saya nanti nggak cukup waktunya ya, karena ini udah malam ya. Oke, ini nanti ada cerita nih, kisah Abdullah ibnu Mubarak yang bicara tentang alangkah hebatnya orang yang pergi haji kemudian mabrur. Mau saya bacakan sekilas atau ibu-ibu, bapak-bapak baca sendiri? Ya? Bacakan sedikit ya. Ya Allah, menarik sekali nih. Coba kita lihat ya. Jadi Abdullah ibnu Mubarak itu dia pergi ke Mekah. Terus dia melaksanakan ibadah haji. Dia duduk-duduk bersama para jemaah haji di hari Arafah. Jadi Abdullah ibnu Mubarak ini adalah salah seorang sahabat yang dia pergi haji dan alhamdulillah berada di padang Arafahnya. Kemudian saking mungkin hebatnya zikrullah, berdoa, tidur Abdullah ibnu Mubarak pada saat wukuf di Arafah. Ya. Jadi ternyata begitu dia tertidur, dalam tidurnya dia bermimpi. Ternyata dia mendengar ada dua malaikat sedang berdialog. Kemudian lihat di sini, malaikat yang pertama bertanya, apa jumlah jemaah haji tahun ini? Ini kan Abdullah ibnu Mubarak ya, bukan sekarang ya. Oke, coba lihat sedikit sekali dulu itu yang pergi haji. Kata malaikat yang malaikat pertama bertanya, kira-kira berapa jumlah jemaah haji tahun ini? Kemudian malaikat kedua menjawab 60.000. Cuma 60.000. Kalau sekarang berapa? Luar biasa banyak ya. Oke. Berapa orang yang diterima Allah ibadah hajinya dan diampuni dosanya? Tadi ditanya, berapa yang pergi haji? Kemudian malaikat yang satunya menjawab 60.000. Kira-kira dari 60.000 jemaah haji, berapa yang diterima hajinya? 6 orang. Masya Allah. 60.000 pergi haji, yang diterima hajinya, yang mabrur cuma 6. Abdullah ibnu Ubah mimpi. Langsung dia berzikir lagi. Langsung dia berdoa. Ya Allah, saya masuk nggak ke 6 orang yang diterima. Akhirnya berzikir. Saking banyaknya zikirnya, tertidur kembali. Ternyata berlanjut, Bu. Bapak-bapak, mimpinya. Kemudian di dalam mimpi itu, malaikat tadi terus lagi berdialog. Dia katakan, yang malaikat tadi yang bertanya tadi, berapa orang yang sudah haji mabrur? Cuma 6. Oke, kemudian dia bertanya, lalu apa yang dilakukan Allah kepada yang sisanya? Kan yang pergi haji 60.000, yang mabrur cuma 6. Kemudian malaikat yang satu bertanya, jadi apa yang Allah lakukan untuk semua yang jemaah-jemaah yang tidak mabrur ini? Coba lihat di sini kalimatnya. Lalu apa yang terjadi dengan jamaah lainnya? Malaikat kedua menjawab, akramahullah wa ghafara lahum wa qabilah hujjahum ikraman li haula'is sittah. Masya Allah
Ini luar biasa nih haji mabrur. Dia katakan begini, apa yang terjadi pada jemaah haji sisanya? Dia katakan Allah memuliakan mereka, Allah mengampuni dosa mereka, Allah menerima hajinya hanya karena penghormatan Allah kepada 6 orang yang sudah diterima hajinya. Masya Allah. Ini diantara hebatnya kalau dapat haji mabrur. Bahkan Allah memuliakannya dengan mengampuni dosa-dosa sesama para jemaah haji. Jadi ini hanya kisah. Tetapi mudah-mudahan kisah ini menginspirasi alangkah hebatnya pahala bagi orang yang hajinya mabrur. Oke, next Ustaz. Oke, seterusnya, nah, sudah tadi bersyukur, kemudian hadirkan cinta, kemudian yang ketiga perbaharui niatnya lagi. Ini penting memperbaharui niat ya. Jadi wa atimul hajja wal umrata lillah. Lakukan haji, lakukan umrah karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Oke, sekarang bersihkan semuanya niatnya. Jangan lagi mengatakan mumpung lagi ada uang. Kecil lah berapa ratus itu. Jadi Masya Allah kita pergi haji bukan karena banyak uang. Ada yang mengatakan mumpung lagi free. Nanti tahun depan nggak free atau nggak, saya pergi haji aja sekarang. Jangan seperti itu. Maka luruskan niatnya lillahi ta'ala. Pergi hajinya karena Allah. Pergi hajinya karena perintah Allah. Pergi hajinya karena cinta, rindu, dan lain sebagainya. Maka luruskan lagi niatnya. Jangan punya niat macam-macam. Maka yang pertama tujukan untuk Allah. Nanti selebihnya kita mau buat apa, ya silahkan saja. Tapi jangan sampai niat yang pertama itu tidak ada ya. Jadi perbarui niat lagi. Kenapa mau pergi haji ibu-ibu, bapak-bapak? Karena kelebihan harta. Kenapa pergi haji? Betul sekali. Di situ ya, nanti gerakannya Allah, 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 Allah. Jadi kalau nanti ada kekurangan di sana, ada kesusahan di sana, balik ke niatnya Allah, Allah, Allah. Maka semua pengorbanan nanti indah di sana. Ya, jadi Allah menjadi tujuan pertama. Jadi jangan yang lain-lain. Silakan nanti boleh belanja, silakan apa saja, tapi jangan dijadikan itu tujuan utama. Nas, kenapa pentingnya niat ini? Jadi gini, ada ulama mengatakan bisa saja amalnya kecil tapi niatnya besar, maka dia dapat besar. Tapi ada yang amalnya besar tapi niatnya kecil, dapatnya kecil. Ibadah haji ini udah besar belum? Besar. Kalau niatnya kecil dapat kecil bapak-bapak ibu-ibu. Mungkin bagi kita bersedekah atau sholat mungkin biasa, tapi kalau niatnya besar, supaya kita jatuh cinta, supaya kita dekat sama Allah, supaya Allah ampuni dosa, supaya ini, maka kita dapat lebih banyak. Maka Masya Allah ibadah haji sudah besar, sudah luar biasa. Jangan sampai kekurangan niat. Maka tambahi, boleh nggak? Tambahi karena Allah, karena mencintai Allah, karena ingin mendekati Allah, karena ingin sampai ke Allah. Banyak kalimat Allahnya itu dalam niat kita. Andai saja kita belum pergi haji tapi ternyata Allah sudah memanggil kita. Mungkin nggak itu? Mungkin saja. Siapa yang bisa menjamin umur kita besok hidup? Bahkan sampai keberangkatan kita nggak ada yang tahu. Kira-kira kalau meninggal dunia sebelum pergi haji apa jadi nasib kita? Masya Allah. Disinilah diperlukan niat. Ya. Ada dalam satu riwayat hadis mengatakan man sa'ala syahadata bisidkin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasi. Siapa yang meminta mati syahid dengan tulus, Allah akan menyampaikannya pada derajat syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidur. Siapa yang meminta pergi haji dengan tulus, haji, ya Allah berikan haji, dan ternyata pas pergi haji dia meninggal dunia, Allah sudah mencatatkan namanya di deretan para jemaah yang sudah haji. Maka penting niat, jangan sampai yang penting pergi, pusang niatnya setiap hari diperbarui, setiap saat diperbarui. Mudah-mudahan kita nggak pernah tahu ajal kita, tapi insya Allah Allah sudah tuliskan kita di deretan para jemaah haji sama seperti syahid tadi. Ya, kemudian selanjutnya nomor 4, sucikan hati, bersihkan diri. Tadi mau jadi tetamu Allah, mau menjumpai Allah, maka bagaimana mungkin menjumpai Allah dengan mata yang kotor, telinga yang kotor, hati yang kotor. Maka selalu kita akan himbau para jemaah haji, mulailah membersihkan hati, membersihkan diri sebelum keberangkatan. Ya, maka membersihkan hati, membersihkan diri itu satu yang paling penting
maksiat. Stop maksiat. Usahakan jangan sampai ada dosa-dosa yang memang kita tahu itu dosa, tapi masih tetap aja kita jalankan. Baik dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, banyak ya. Ya. Ustazah, kita ini manusia, bagaimana mungkin kita luput dari dosa? Memang kita nggak akan mungkin luput dari dosa, dari istighfar. Mulai dari sekarang perpanjang sujudnya untuk beristighfar kepada Allah. Bangun di akhir malam. Wahum bil ashari yastaghfirun. Yang cantik dari istighfar, tutup malam kita. Maka tutup malamnya dengan istighfar. Istighfarnya diperlama. Ya Allah, mohon ampun atas dosa-dosa 10 tahun lalu. Atas dosa-dosa 20 tahun yang lalu. Atas dosa yang aku nggak tahu. Atas dosa yang aku tidak sengaja ataupun aku sengaja, aku tahu atau tidak tahu, minta mudah-mudahan sampai ke sana Allah sudah mengampuni semua dosa ibadah di sana. Lagi-lagi kita akan katakan di sana kita nggak pernah tahu bagaimana nasib kita, mana tahu kita nggak kembali. Masya Allah, kita minta, wahai Allah, ampuni kezaliman hamba, ampuni saya yang kurang sabarnya, ampuni saya yang kurang bersyukurnya, ampuni saya yang sholat pun tidak punya rasanya, ngajinya dan lain sebagainya. Kita semua penuh kekurangan meskipun dalam ibadah. Ya, jadi berarti apa yang harus dilakukan sambil menunggu nanti benar-benar ya istighfar. Nastaghfirullahaladzim, natubu ilaihi ya. Jadi ini ada kalimatnya nih, nanti ibu-ibu bapak-bapak bisa baca ini, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini cantik nih, diawali dengan tauhid, tengahnya tasbih, akhirnya istighfar. Itu cantik. Bahkan di perut ikan Allah keluarkan. Nabi Yunus ada di tiga kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Tapi Allah keluarkan nggak? Allah keluarkan. Kenapa? Karena istighfarnya. Tahlil, tasbih, istighfar. Nah, ini juga cantik untuk jadi amalan sepanjang kita menuju ibadah haji ya. Jadi ini, nah boleh juga minta maaf ya. Minta maaf dengan siapapun lah yang bersentuhan dengan kita. Ya, apalagi kalau sudah dekat-dekat itu kita carilah orang tua, carilah suami, carilah siapa saja, minta maaf ya. Jadi semua kawan-kawan kita minta maaf, mereka akan minta doa kalau kita minta maaf ya. Kemudian apa tadi, perbanyak zikir, sholat dan bacakan semua tekad untuk berhaji Allah wujudkan sehingga kita benar-benar berada di sana. Dan terakhir yang paling penting juga ini adalah nomor 5 nih, langitkan doa-doa, tetap berdoa. Ya, tetap berdoa untuk benar-benar sampai di sana, benar-benar mendapat haji yang mabrur. Perbanyak ibadah. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai di sana tidak terbiasa. Ya, ini kalau nggak terbiasa nih sayang sekali. Ya, jadi mudah-mudahan mulai dilatih lah sekarang, mulai coba latihan. Kalau tidur cuma 1 jam bisa 2 jam. Ya, latih aja gitu ya. Latih semuanya. Latih berjalan ya, jadi nanti kaki udah kuat ya. Apalagi latih apa aja, semuanya kita latih kesabaran, latih ketabahan ya, semuanya latihan mulai dari sekarang ya. Jangan sampai nanti terkejut di sana ya, ternyata masih banyak tidurnya, masih banyak ngobrolnya. Nah, uzubillah subhanallah, berarti nggak latihan ya. Jadi mulai sekarang mulai latih membaca Qurannya. Oke. Latih baca zikirnya, nanti mana tahu baru setengah jam sudah ngantuan. Jadi sayang sekali nanti kalau melepaskan Arafah, baru duduk sebentar dengar ceramah ngantuan. Nah, coba nanti latihan, kalau dengar ceramah ngantuk nggak? Ya, jadi mulai dari sekarang latih semuanya, mana-mana yang baik, yang nanti apalagi mau diamalkan di sana kita latih. Ya, jadi perbanyak sholat, perbanyak zikir, baca Quran, perbanyak sholawat Nabi, semuanya dilatih dari sekarang ya. Iya karena budu, iya karena stain, maka memang ibadah itu dia akan mengikat doa itu harus dengan ibadah. Iya karena budu, ibadah. Iya karena stain, berdoa. Ini bagaimana mungkin doa kita dijawab oleh Allah kalau kita tidak menyelaraskan dengan ibadah ya. Jadi ini nih ada doa-doa yang bisa nanti ibu-ibu bapak-bapak
ucapkan dari mulai sekarang, Allahumma labbaikal hajja, Allahumma inni nawaitul hajj, fayassir hali wa taqabbal minni. Nih mulai dari boleh dirutinkan bacanya. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, wahai Allah. Aku ingin pergi haji, wahai Allah. Inni nawaitul hajj, aku dari sekarang sudah niat untuk pergi haji, wahai Allah. Fayassir hali, mudahkan urusanku, wahai Allah, dan terimalah amalan hajiku. Ya Hayyu ya Qayyum, yes, hidup lagi berdiri sendiri, permudah semua urusan yang sudah meniatkan haji. Min ibadikal muslimin yuridu biha wajhakal karim. Semoga Allah mudahkan prosesnya. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak benar-benar dapat hati yang luar biasa di sana. Dan mudah-mudahan insya Allah akan menebar kasih sayang dimanapun bapak-bapak ibu-ibu berada. Dan insya Allah hajjul mabrur, ingat kalimat hajjul mabrur harus penuh dengan kebaikan ya. Jadi mungkin ini yang kita inginkan ya, misalnya nanti dirikaskan, yaitu tadi perbanyak lagi kecintaan. Yang Ustazah sampaikan sebenarnya masih lebih banyak lagi ya, cuma ingin memotivasi ibu-ibu kembali tadabburi ayat waktu yang berkaitan dengan ibadah haji, tadabburi semua gerakannya. Insya Allah itu semuanya akan menghadirkan cinta. Yang tadi perbanyak doa, perbanyak ibadah, kemudian istighfar jangan lepas, zikrullah juga jangan lepas. Semua persiapan-persiapan itu akan membuat kita bismillah, lebih siap ya. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah sudah melihat usaha kita mulai dari sekarang, dan insya Allah Allah berikan pahala, Allah berikan penghargaan yang lebih baik ya. Jadi mungkin Ustadz ini saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan insya Allah meskipun apa yang disampaikan ini sederhana ya, mudah-mudahan bisa sambung ke hatinya, mudah-mudahan insya Allah bisa diamalkan, dan mudah-mudahan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja Ustaz, dikembangkan. Syukran Dr. Fadila. Masya Allah, ini daging semua, daging kurban isinya. Betul ya yang disampaikan tadi Ustazah, bahwasanya memang kita harus membiasakan diri ya. Ibadah haji itu unpredictable, di luar prediksi. Maka kita harus meniatkan. Wabil asharihum yastaghfirun, ya, berzikir, membiasakan diri untuk terus berzikir ya, beristighfar terutama di akhir malam. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai yang disampaikan oleh Dr. Fadila Ulfa. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang dipertanyakan, boleh raise hand atau by chat juga. Silahkan dibuka mic. Ibu Asmara Dewi, silakan. Ada yang ditanyakan? Ini mau tanya, jadi kisaran kita nanti kalau pas tawafnya, apakah boleh kita pakai doa yang ringkas kayak dari Hajar Aswad apa menuju sampai Yamaninya gitu? Kalau kita hanya baca tasbih gitu, boleh atau enggak gitu? Bebas Bu, doa itu tanpa hijab dan tanpa batas. Ud'uni astajib lakum. Minta apapun. Jadi ketika ada doa-doa yang itu adalah doa-doa yang mungkin ulama kita menganjurkan, tapi bukan berarti itu satu-satunya doa. Ya, jadi ibu-ibu silakan menambah. Ya. Tetapi tentu anjurkan kita baca dulu. Ya kan sudah ada ininya, ada catatannya. Tapi setelah itu mau kita baca doa apapun silakan. Ya, jadi kalau sudah begitu dekat dengan, sayang sekali kalau tidak meminta galaknya, dan jangan minta yang kecil-kecil. Meminta dunia itu masih kecil lah kan, mintalah yang besar tuh, minta berada di sisi Allah, di sisi baginda Rasulullah, minta surganya, minta diselamatkan dari siksa kubur. Jadi kita minta sesuatu yang besar yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamatnya nanti ya. Jadi kalau minta dunia oke juga, tapi coba minta jatuh cinta, minta hati yang luar biasa,
minta bagaimana dipahamkan dengan Al-Qur'annya. Jadi Masya Allah. Jadi mintalah yang benar-benar kita inginkan itu benar-benar bisa mencapaikan kita ke Allahnya. Ya, jadi nggak ada masalah rasanya ya kalau doa-doa itu sifatnya sebenarnya fleksibel. Zikir, doa, baca Quran itu semuanya fleksibel. Nggak ada sebenarnya aturan-aturan khusus. Jadi selama lidahnya basik dengan zikrullah, itulah amalan yang paling Allah sukai. Ahibbul a'mal ilallah la yazalu lisanuka ratban bizikrin. Amalan yang paling disukai Allah itu adalah mudah sekali. Basahi lidahmu dengan zikrullah. Maka berzikir ini kan mudah, nggak usah pakai wudhu bisa zikir. Bahkan kalau sekiranya kita punya halangan, kita berzikir juga bisa. Duduk berdiri dalam pekerjaan, bahkan kalau mendengarkan Zoom ini ibu-ibu subhanallah boleh juga. Ya. Jadi berarti amalan yang terbaik itu bukan banyak baca Quran dan lain sebagainya. Sebenarnya zikir aja, ingat Allah aja. Ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah nanti kalau sudah ingat Allah maka kita baca Qurannya. Kalau ingat Allah kita baca istighfarnya. Kalau ingat Allah kita semuanya ingin kita lakukan silaturahim ke orang tuanya, silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Boleh juga ya lakukan baik kebaikan ya. Jadi yang nggak pernah ziarah tuh ziarah lah. Ya. Yang mana-mana mungkin harus kita ada yang masih marah-marah ya. Maafkan. Ada kezaliman minta ya. Jadi gunakan waktu-waktu terakhir ini pokoknya kita selesaikanlah sudah urusan dengan makhluk itu. Kenapa memangnya? Kalau dia yang menyakiti kita minta maaf juga nggak apa-apa. Ya, karena kita nggak pernah tahu ini kita sebut Ustaz Aang ini para jemaah mau mujahid fisabilillah ini. Ya ini fisabilillah ini. Jadi memang harus selesaikanlah urusan dunia itu kan. Ya, mujahid fisabilillah ya. Jadi seperti itu ya untuk doa-doa ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang memang doa-doa prioritas untuk dibaca nanti insya Allah bagian tim lapangan ini insya Allah akan sudah memberikan ya. Jadi kita biasanya ada ini ya Ustadz ya, ada apa namanya yang buku untuk doa-doa itu jadi ibu-ibu bisa baca di situ ya. Oke, gitu aja. Bisa dibaca yang ringkas berarti Ustazah ya. Iya, kalau ibu-ibu nanti sudah nggak ingat apa-apa cuma pakai bahasa Indonesia, boleh juga, tapi jangan besar-besar. Nanti semua orang akan memandang, ya. Jadi ucapkan dalam hati, apalagi sakit, wahai Allah sembuhkan. Enak yang sakit, ya Allah sembuhkan. Nah, gitu ya, minta aja lah semuanya nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Itu semuanya tempat-tempat mustajabud dakwah. Ya, jadi semuanya itu indah. Maka insya Allah semuanya itu mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Oke? Pak Sefrudin, silakan mau bertanya. Ya, Ahlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Yang saya mau tanyakan ini, tadi ada pembahasan bahwa salah satu haji ini hikmahnya kita mengesahkan Allah bertauhid gitu Ustazah ya. Nah, sedangkan kita nih kebanyakan jamaah mungkin misalnya kita lagi mau berangkat haji nih, ada keluarga yang bilang, tolong dong ini foto saya taruh di Jabal Rahmah supaya saya bisa cepat panggilan haji pemerintah bisa dipercepat dan lain sebagainya, atau bahkan nitip dong ada batu di sana. Nah, itu gimana tuh Ustazah tuh nyikapin seperti itu tuh ya, kalau ada di sekitar kita seperti itu berkenaan dengan tauhid, apakah kita langsung istilahnya memberikan nasihat dengan saklek atau gimana tuh ya tipsnya dari Ustazah? Oke, kita masuk dalam surah Al-Ikhlas ya, Pak ya. Sefrudin ya. Iya. Kita masuk dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Biasa kita kalau bicara surah Al-Ikhlas seolah-olah mengatakan Allahu ahad. Atau baca surah Al-Ikhlasnya. Padahal di situ Allah sebut kul, katakanlah. Katakan dengan suara yang lantang, katakan ke alam semestanya Allahu ahad. Allahus samad. Jadi sebenarnya dakwah tauhid ini bukan hanya kita yang bertauhid, tapi mengajak semua orang untuk bertauhid. Maka Masya Allah, mumpung nih lagi mau pergi haji nih, maka bukan dakwah tauhid. Bismillah, apa-apa. Saya cuma nulis nama di Jabal Rahmah itu tiba-tiba pergi haji, nggak bisa seperti itu. Jadi nggak apa-apa, kita dakwahi aja tapi dengan kalimat yang cantik, kalimat yang indah gitu kan. Jadi kalau untuk hal-hal yang berbau kesyirikan, nah ini yang kita takutkan ya. Jadi ini yang kita takutkan
Jadi semua tempat itu luar biasa, tapi bukan berarti kita jadi akhirnya meminta kepada benda-benda itu tadi. Ada kalimat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukan di Arafahnya, batunya dan sebagainya. Bahkan Hajar Aswad itu kan perintah kita cium. Kalau enggak kita cium. Ya. Jadi yang mahal itu perintahnya, bukan batunya. Nah, nggak apa-apa, nanti perlahan-perlahan memang ada beberapa yang masih mungkin minim ya. Makanya tadi kalau surat Al-Hajj itu juga membahas ikhlas, tauhid, ya, ihsan, jihad. Sebenarnya semuanya itu terwakili dalam surah Al-Hajj itu. Ya, jadi sebenarnya kalau calon jemaah haji ini coba untuk masuk ke surat itu tadabur, nanti lain kali kita akan ini kan tadabur aja lah. Ya, jadi itu penting juga supaya dapat tuh nilai-nilainya. Jadi mengingat momen itu sebenarnya mengingat hari kiamatnya dan lain sebagainya ya. Jadi nggak apa-apa Pak, sekaligus berdakwah katakanlah Allahu Ahad, bari tauhid la ilaha illallah, jauhi unsur-unsur kesyirikan dan kita juga nauzubillah summa nauzubillah ya. Jadi tadi kita sekali lewat aja itu tadi ya. Sebenarnya memang untuk para jemaah haji juga jangan masuk ya ke unsur-unsur kesyirikan itu tadi yang seolah-olah gini-gini. Sudah, kita tuh fokusnya ke Allah. Jadi kalau Allah yang menyuruh kita untuk mengatakan untuk berdiri di multazam, bukan multazamnya yang paling penting. Sebenarnya Allah yang memerintahkan kita untuk membaca doa di multazam itu. Ya Rasulullah yang mensyariatkannya itu. Ya, jadi insya Allah ini juga menjadi satu ini ya, satu imbauan juga ya. Karena banyak juga nanti masuk juga itu unsur-unsur ya, syaitan nggak akan nyerah lah walaupun kita beribadah, dia akan masukkan sedikit demi sedikit itu. Nauzubillah summa nauzubillah, jadi istighfar, isti'azah, basmalah juga dikencengin kalau begitu. Takut aja nanti masuk-masuk. Baik. Ya, gitu ya. Syukur Gitu aja. Oke, Ya, cukup ya. Ya, insya Allah ya. Baik. Mungkin terakhir kali Ustazah Afwan. Ini ada satu lagi Pak Japri. Oke ya, insya Allah ya. Terakhir ya. Iya. Assalamualaikum. Ustazah Hajah di wabarakatuh. Iya. ini. Aca. Iya, betul. Kiat penata hati ya. Hati ini kan tidak terlihat. Insyaallah, iya. Tidak terlihat, iya. Terkadang kan kalau kita berbuat kebaikan tuh terkadang pikiran kita mengganggu. Maksudnya tip atau kiat untuk menyatukan hati dan pikiran supaya tidak terkena penyakit riya dan ujub tuh seperti apa ya Ustadz ya? Karena terkadang hati ini kan memunculkan sesuatu suzon mungkin dari manusia lain dan terkadang membuat kita menunda kebaikan itu. Tipsnya seperti apa Ustazah untuk menyatukan hati dan pikiran kita itu supaya jadi satu. Terus yang kedua, berdoa di Jabal Rahmah seperti sering yang ditayangkan di media. Ya itu sebenarnya seperti apa sih Haji? Cuma sering lihatnya di media tuh. Apa yang Bapak lihat ketika di Jabal Rahmah? Iya, betul. Ya, demikian Ustazah. Iya. Kalau saya kalau di Jabal Rahmah itu apa sih? Saya boleh nanggepin yang kedua, minta doa apa itu? Minta banyak doa yang jodoh. Nggak paham, saya cuma lihat di media aja. Ya? Ada ribuan orang kan di situ. Iya. Jadi wukuf di Arafah memang ada tempat tuh yang bagus cantik di situ Jabal Rahmah. Nah, makanya jangan terlalu berlebihan juga ya. Maupun ziarah ke sana ya paling tidak kita tahu sejarahnya kan. Jabal Rahmah itu kan pertemuan antara Nabi Allah Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa. Lalu disatukan lagi setelah istighfar dan taubatnya diterima. Jadi hanya sebatas itu aja. Kalau masalah konsep doa sama ya Pak ya, maksudnya fleksibel aja gitu ya. Jadi kalau memungkinkan ada doa-doa yang cantik, makanya ibu-ibu sedialah banyak-banyak koleksi doa. Jadi jangan sampai kehabisan doa di sana itu ya. Jadi itu ya. Jadi insya Allah fleksibel saja. Jangan sampai ya tadi itu. Jangan sampai masuk ke unsur-unsur kesyirikan ya. Nah yang kedua ini masya Allah ya. Bagaimana menyatukan antara pikiran dan hati. Biasanya pikiran sama hati itu udah menyatu. Karena pikiran itu kalau di dalam Al-Quran konsepnya kita sebut akal. Akal, hati itu nggak bisa dilihatkan.
Kalau kita buka nih kepala, maka muncul ada itu namanya otak. Otak bagian jasmani. Yang disebut akal tuh rohani, nggak terlihat. Jadi sebenarnya yang disebut akal itu adalah proses berpikir. Dan sebenarnya proses berpikir itu akan menyambung ke hati. Nah, jadi tempatnya akal tuh bukan di kepala, tetapi di hati. Maka apapun yang bapak-bapak, ibu-ibu pikirkan, dia akan sampai ke hati, lalu jatuh cinta. Ya, jadi selalu seperti itu. Maka berpikirlah sesuatu yang bagus, maka hatinya akan mencintai itu. Makanya ini misalnya kita katakan kita ini selalunya berpikir anak-anak, nanti lihat hati kita pasti dipenuhi harta. Mikirnya mau tidur juga harta, sebelum tidur juga harta, dan lain sebagainya. Ba'da tidur juga harta. Maka nanti lihat apa yang menjadi kecintaan di hatinya, ya harta juga. Jadi memang sebenarnya itu secara otomatis apa yang dipikirkan akan jadi apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau misalnya pemikirannya itu selalu kita katakan berpikir sesuatu yang negatif, berpikir tentang makhluk, maka lihat hatinya nggak akan naik. Karena makhluk nggak ada yang sempurna. Makanya itu yang kita katakan kunci. Apalah ya tadabbarunal Qur'an. Kenapa nggak mau mikirin Al-Qur'an? Ala qulubin faluha. Kenapa kamu nggak memikirkan Al-Qur'an? Apakah hatimu sudah kamu kunci? Jadi kita akan katakan maka pemikiran ini supaya dia positif, maka pikirkan yang bagus. Pikirkan Allahnya, pikirkan Rasulullahnya, pikirkan umat Islamnya, dakwahnya. Ya, maka setelah kita berpikir ini, kayak sekarang nih, bapak-bapak, ibu-ibu kan dari tadi sebenarnya diajak berpikir kan? Diajak berpikir nggak dari tadi? Iya. Iya. Tadi tadabur surah Al-Hajj. Aduh, Ustazah ini terlambat nih, udah tinggal berapa hari? Coba kalau sebulan yang lalu disuruh mentadaburi. Nah, jadi ketika saya mencoba untuk memberikan satu pemikiran-pemikiran, coba sekarang apa yang ada di hati bapak-bapak, ibu-ibu? Ada getar. Haji mabrur. Ada menambah lagi rasa cinta. Nah, ini yang kita katakan. Ya, jadi berarti kalau misalnya kita katakan selaraskan pikiran dan hati, maka kita mulai dari berpikir yang bagus. Makanya Allah kalau menyuruh kita berpikir itu afala yatadabbarunal Qur'an, pikirkan Al-Qur'annya. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Maka nanti insya Allah apa yang kita pikirkan akan masuk ke dalam ketika ada manusia menzalimi lalu muncullah di pemikiran kita, itu yang akan menjadi di hati kita, maka kita tidak tenang dan lain sebagainya. Tapi kalau sekiranya kita yang memikirkan tuh insya Allah Allah membantu, insya Allah di sana kita akan mendapat cinta, insya Allah di sana Allah akan begini. Nah, makanya nanti hatinya akan berbeda. Maka dari tadi itu kalau kita ajak berpikir itu sebenarnya targetnya hati. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, kita mungkin nggak banyak berubah lah amalnya, kayak gitu-gitu aja lah. Mau berapa kali, 10 kali lipat ganda itu kan susah juga. Apalagi mungkin kita tidak lagi mudah gitu. Tapi Masya Allah nggak apa-apa. Gerakannya mungkin sedikit, tapi hatinya luar biasa jatuh cinta. Dan itu semuanya dari proses berpikir. Berpikir itu kalau dalam bahasa Arab kita sebut tadabbur, tafakkur. Ya, jadi mudah-mudahan Insya Allah alihkan alihkan kepada sesuatu yang memang akan menghadirkan cinta kita kepada Allah ya. Jadi kalau yang negatif itu buang. Ya, kalaupun ada terdampak kezaliman ya, kembalikan sama Allah. Allah nggak akan pernah membiarkan kita ini jatuh dalam keburukan. Maka segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita pasti ada hikmahnya. Ada orang yang menzalimi. Mana tahu Allah cuma ingin mengajar kita makna kesabaran. Ketika ada orang yang mengambil harta kita, mana tahu Allah ingin mengajarkan kita supaya kehilangan. Ya, jadi kehilangan itu daripada kita akan kehilangan yang benar-benar menyakitkan, maka Allah ajarkan duluan ya. Jadi seperti itu semua yang kita akan lakukan, positive thinking, berpikiran yang bagus. Kalau memang nggak punya bahan untuk dipikirkan, maka Al-Quran itu banyak sekali yang mau dipikirkan ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah ibadah hajinya juga boleh dipikirkan. Nanti silakan berpikir kenapa begini, kenapa begitu, sehingga hatinya hadir cinta ya. Jadi mungkin ini saja yang dapat disampaikan ya, karena waktu juga sudah larut, perlu istirahat juga nih para calon jemaah haji ya. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan Allah beri kita peluang untuk nanti jumpa terakhir ya. Mudah-mudahan bapak-bapak ini tanggal berapa, hari Ahad ya Ustaz Ang ya? Iya, Hari Ahad betul, ini.
Hari Oh, Ahad hari tanggal hari 2 Ahad tanggal tanggal 2. 17 ya? Tanggal 2 tanggal 2. Tanggal 2, oh, tanggal 17. Tanggal 2 Juni ya? Iya. Bismillah lah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Oh, Bapak Amin. Ibu-ibu selalu ngelihat di Zoom, nanti mudah-mudahan kita bisa jumpa ya. Amin. Mudah-mudahan insya Allah. Oke. Baik, Amin, amin. terima kasih Allahumma banyak amin. Oke. Ustazah dan Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah manasik malam ini sudah selesai. Insya Allah kita semakin mantapkan hati untuk meraih haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Amin. Ya Allah. Ibu boleh dibuka kameranya biar kita ambil foto. Oke, kita ambil foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Satu lagi. Baik, alhamdulillah pertemuan malam ini sudah selesai ya. Insya Allah nanti tanggal 25 kita akan ada Zoom lagi ya, akan ada lagi Google Meet untuk penyampaian mengenai materi kesehatan dan juga beberapa penyampaian mengenai bagasi. Baik, sebelum tutup mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, jaga kesehatan selalu. Insya Allah kita berjumpa lagi nanti di tanggal 1 dan 2. Amin. Terima kasih. Mas Fadila, terima kasih Mohon maaf waktunya. ya, mohon maaf lahir batin kalau ada kurang-kurang. Ya. Ustazah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sama-sama. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah ya. Bapak Ibu. Pamit dulu ya. Ya, siap. Sudah. Syukran.